Baik, saya lanjutkan ya. Mohon maaf videonya terpotong-potong ya. Baik, rongga. Rongga yang pertama adalah rongga di kepala. Ada rongga tengkorak ya. Rongga itu biasa disebut sebagai kafum ya, kafum. Ada kafum cranialis, yaitu rongga kepala, rongga tengkorak. Ini isinya otak besar, kemudian otak kecil, batang otak. Ada rongga mata, kafum orbital. Rongga hidung, kafum nasi. Rongga mulut, kafum oris. Rongga telinga ya, telinga tengah khususnya kafum timpani. Nah, masing-masing rongga itu punya isi masing-masing dan dia berfungsi untuk melindungi bagian organ yang di dalamnya. Ya, monggo Anda baca sambil ya ini. Contoh di rongga tengkorak di sini ada otak kecil, otak besar, ya, batang otak ini kan hal yang penting ya, maksudnya hal yang sangat vital. Dan rongga-rongga ini sangat membantu melindungi organ-organ tersebut. Kemudian rongga mata, di dalamnya ada bola mata, ya, orbital. Rongga hidung ada tempat lewatnya udara pernafasan. Rongga mulut isinya lidah dan gigi. Rongga telinga tengah isinya tulang-tulang pendengaran ya. Nah, ini kalau rongga yang di dalam tubuh monggo bisa di baca-baca juga ya. Di dalam badan ada rongga dada, rongga perut, rongga panggul. Di dada kita punya beberapa organ penting seperti paru-paru, jantung, ya, pembuluh darah aorta, pembuluh darah yang paling besar ya itu aorta. Nanti kita lebih dalam belajar di sistem sirkulasi ya itu. Kemudian pembuluh darah vena cava, arteri dan vena pulmonalis, trakea, bronkus dan esofagus. Trakea, bronkus itu sama vena pulmonalis itu dari paru-paru ya untuk pernafasan. Esofagus itu kaitannya untuk pencernaan. Kemudian rongga perut ya. Di dalam perut ada rongga yang isinya juga organ-organ penting seperti lambung, usus halus, kemudian usus besar ya, kolon ya, pankreas, hati, ginjal. Ya, ini ada di rongga perut dan ini sangat vital juga. Rongga-rongga ini harus dijaga dengan baik agar organ-organ di dalamnya juga dalam kondisi yang baik begitu. Kemudian rongga panggul. Nah, ini rongga panggul atau disebut sebagai cavum pelvis. Isinya apa sih di dalam rongga panggul? Ada kandung kemih ya, atau vesika urinaria, rektum. Kalau pada laki-laki ada kelenjar prostatnya. Kalau perempuan ada uterus ya, uterus. Kelihatan enggak ya kursor saya di sini, ini uterus. Kemudian ada indung telur, ovarium. Ya, ovarium. Nah, lanjut ya. Di sini tingkatan organisasi dalam tubuh manusia. Jadi tubuh kita itu tersusun ya secara bertingkat dari yang paling kecil menuju yang paling besar. Ya, secara keseluruhan begitu. Yang paling kecil dari tubuh kita ya apa sih? Ya seluler sebenarnya, sel ya, sel. Di dalam sel itu ada zat kimia, molekul-molekul. Kimia, molekul-molekul ada dalam sel. Sel kemudian membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan terakhir membentuk organisme, yaitu tubuh manusia itu sendiri. Contoh sederhananya ya, saya ambil satu contoh sistem organ, misal sistem organ di jantung gitu misal ya. Ini coba atau di mana ya? Ya, sel jantung misalnya, sel jantung membentuk jaringan di situ, kemudian ada organnya, organ-organ terkait dengan sirkulasi begitu kan, membentuk sistem organ kardiovaskuler, hingga akhirnya terbentuk dari sistem kardiovaskuler ngumpul-ngumpul sama sistem yang lain, terbentuklah organisme manusia secara utuh begitu. Ini saling terkait ya.
Nah, ini tadi sebelum membentuk organisme secara utuh, sebelum membentuk tubuh kita manusia, itu ada sistem organ namanya ya. Nah, perlu Anda ketahui semua bahwa sistem organ tubuh manusia secara umum ada 12. Ada sistem apa saja sih di sini? Ada sistem integumen. Integumen katanya dengan kulit ya, dan kulit dan penyusunnya itu kulit ya, intinya begitu. Skeletal itu kaitannya dengan rangka, gerak rangka, muskular itu otot, sistem persarafan, endokrin, sistem kardiovaskuler, sistem limfatik, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi. Nah, sistem-sistem ini akan Anda pelajari secara bertahap selama 1 semester ke depan. Pada akhir perkuliahan semester ini berarti setelah Anda selesai 18 kali pertemuan, berarti harapannya adalah Anda sudah memiliki dasar-dasar ilmu tentang sistem-sistem ini ya. Sekali lagi, belajarlah dengan serius biar Anda mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari mata kuliah anatomi fisiologi ini ya. Berikutnya ini yang slide terakhir, bahwa sebagai organisme kita manusia merupakan makhluk hidup ya. Setuju? Ya, harus setuju ya, itu harus setuju. Ada yang tidak setuju enggak nih? Manusia sebagai makhluk hidup. Apa sih ciri-cirinya bahwa manusia sebagai makhluk hidup? Yang pertama, bahwa manusia dia responsif, peka terhadap rangsang ya. Iritabilitas, dia peka terhadap rangsang, responsif. Kemudian konduktivitas ya, saling mempengaruhi, dan tadi ada kaitannya dengan responsif itu tadi. Dia juga bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya, bergerak. Kemudian pertumbuhan itu dari kecil menjadi besar, dari berat badannya kecil ya, yang ringan jadi berat, itu tumbuh, penambahan sel. Bereproduksi, reproduksi itu apa sih? Menghasilkan keturunan ya. Dan terakhir adalah metabolisme. Dalam tubuhnya terjadi metabolisme, pengolahan ya, proses penggunaan energi dalam tubuh begitu. Metabolisme ada dalam tubuh manusia. Nah, ciri-ciri ini menandakan bahwa manusia adalah makhluk hidup. Baik, ini slide terakhir dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya nanti di grup WA untuk diskusi lebih lanjut. Demikian dari saya. Pesan saya terakhir sebelum ditutup, bahwa ini masih pembelajaran perdana, maka pupuklah semangat menuntut ilmu kalian. Meskipun online, tetap semangat. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu ya, akhirat dengan ilmu. Kalau ingin dua-duanya juga dengan ilmu, maka manfaatkan kesempatan kuliah ini sebaik-baiknya. Meskipun daring ya, ini awal kuliah harus semangat, seterusnya pun harus semangat. Begitu ya, apapun itu caranya, tetap kalau Anda semangat, insya Allah ilmunya akan tetap maksimal begitu. Demikian dari saya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.